Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar online pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Puji Tuhan kalau kita pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kita menapaki sepanjang hari ini. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 10 sampai 16. Mazmur 119 ayat 10 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Ayat yang ke-16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 119 ini merupakan Mazmur yang terpanjang yang mempunyai 176 ayat. Dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2 diawali dengan kata berbahagialah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin hidupnya berbahagia. Menurut kebanyakan orang atau menurut orang-orang di dunia ini, dikatakan berbahagia kalau hartanya melimpah, banyak uang, mempunyai jabatan, pendidikan yang tinggi, itu menurut dunia. Tetapi tidak demikian kalau menurut Mazmur 119 ini. Mari kita perhatikan sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini. Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pembacaan renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam ayat yang ke-10 dikatakan mencari Tuhan dengan segenap hati dan tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-16 dikatakan bergemar dalam ketetapan Tuhan dan tidak melupakan firman-Nya. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-15 merenungkan titah-titah Tuhan dan mengamati jalan-jalannya. Yang keempat, untuk kita mendapat kebahagiaan dalam hidup ini, sesuai dengan pembacaan kita, yaitu ayat yang ke-11, menyimpan janji Tuhan dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus mencari Tuhan dan percaya kepadanya dengan segenap hati. Membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dengan hati yang gembira pada ayat yang ke-14. Kebahagiaan yang kita peroleh di dalam Tuhan harus selalu kita syukuri dan dengan menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain atau sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah percaya kepada Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan? Tetapi di dalam renungan pagi hari ini, tidak cukup hanya percaya dan menjadi orang Kristen, dibaptis, dan di KTP kita tertulis Kristen. Tetapi yang Tuhan mau melalui kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini, kita harus mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Artinya kita sungguh-sungguh mencari dan mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita dari apapun. Dan Tuhan tidak mau diduakan. Hanya Tuhan sendiri yang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dikatakan dengan segenap hati. Ya, hanya satu Tuhan yang kita percayai. Dan tidak itu saja, tetapi kita harus selalu membaca dan merenungkan, bahkan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang setiap hari dengan program Mimbar Gemar di gereja kita selalu membaca firman Tuhan. Tetapi apakah saya dan saudara benar-benar merenungkan, menghayati, bahkan menyimpan di dalam hati kita, juga melakukan di dalam kehidupan kita firman yang Tuhan berikan melalui firman-Nya setiap hari? Apakah kita hanya membaca, setelah itu selesai, ataukah kita benar-benar membutuhkan firman itu ada di dalam kehidupan kita dengan mendapat peringatan, teguran, atau firman itu mendidik kita, mengajar kita, bahkan firman itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, mencari Tuhan dengan segenap hati dan juga merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Setelah kita mendapatkan semuanya itu, Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, dikatakan bahwa firman Tuhan itu merupakan suatu peringatan, suatu petunjuk, dan kita harus melakukannya dengan gembira, menyambutnya dengan gembira dan bersukacita, seperti atas segala harta. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita benar-benar menghayati akan renungan firman Tuhan pagi hari ini, di mana kesimpulannya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, yang pertama kita mencari Tuhan dan percaya kepadanya dengan segenap hati. Yang kedua, membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan hati yang gembira. Ketiga, kita harus menceritakan atau menyaksikan betapa besar kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita kepada orang yang ada di sekitar kita, khususnya kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan mungkin, atau orang-orang sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita boleh menyaksikan cinta kasih dan kebaikan Tuhan dan menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu baik. Oleh sebab itu, kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Kita melakukan dan menghayati, menghidupi akan firman-Nya itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tidak ada yang lain ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang selalu memberi kami pengajaran, menegur kami, bahkan mendidik kami, menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami, dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu, dan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami boleh memancarkan akan kasih Tuhan, memancarkan akan anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga itu boleh kami saksikan, boleh kami ceritakan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain boleh juga melihat akan kebesaran Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan semua aktivitas kami hanya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.